korban. Sehingga saya pikir nggak ada gunanya saya kerjakan kerjaan ini. Karena apa yang kami lakukan itu nggak ada makna apa-apa. Sampai dua perempuan itu datang dan bilang terima kasih dan menangis. Saya tanya apa? Tahu cerita apa yang terjadi? Dua perempuan dari Biren ini pernah kami training community organizer. Dan waktu itu tiba-tiba di salah satu kampung di Biren, PNI waktu itu bikin posko di Menasah. Dan biasanya kalau udah bikin posko di kampung, keamanan terganggu, laki-laki pergi semua. Mereka melaut dan tidak pulang-pulang, jadi mereka bertahan di laut. Tinggal perempuan dan anak. Tiba-tiba gak tahu apakah kamu tahu siapa masuk kampung tembak satu TNI, lalu lari mati TNI. Tentu saja dia marah besar, masuk seluruh kampung mau abrak-abrik nggak ketemu lagi, ketemu 14 anak muda yang baru pulang menyiram semangka. Jadi mereka bekerja beramai-ramai untuk mencari nafkah. Nah, biasanya kalau hasil panen dibagi gitu ya. Semua ditangkap. Biasanya kalau sudah begitu setiap malam satu persatu akan hilang. Lalu dua perempuan ini yang pernah dapat training dan waktu itu saya menggambarkan filosofi LIDI yang menjadi satu dan sebuah kekuatan, keliling kampung mengajak semua perempuan ke posko. Mereka gandengan tangan dan bertanya di mana anak laki-laki kamu. Ibu yang paling depan senjata di sini. Kalau ibu maju selangkah, kami tembak. Perempuan ini karena sudah bersama merasa kekuatannya tumbuh. Dia bilang lagi, tembak. Kalau bukan kalian, siapa lagi yang membunuh kami? Sudah mati pun suami dan anak kami. Suara perempuan ini dan gandengan tangan mereka membuat militer mundur. Mereka bisa menyelamatkan 13 anak laki-laki. Ditanya, mana satu perempuan dan satu anak lagi? Bilang, tadi malam mati lampu dan dia lari. Artinya itu sudah mati. Biasanya kan dimatiin lampu tembakan gitu. Tapi mereka berhasil menyelamatkan 13 anak laki-laki. Ini perempuan Aceh Utara. Dan saya masih punya begitu banyak cerita perempuan-perempuan hebat yang selama konflik bertaruh nyawa untuk menjaga kehidupan, untuk memastikan anak sekolah, untuk memastikan kehidupan mereka bisa berjalan. Dan kalian bisa bayangkan kalau dalam kondisi konflik saja perempuan punya kekuatan yang luar biasa seperti ini, maka yakinlah kalian anak muda di tengah kondisi yang damai, punya fasilitas yang tidak segala macam, akan mampu menjadi pemimpin-pemimpin perempuan yang luar biasa. Karena di darah kalian semua mengalir semangat Junyadi dan darah Mutia dan Ratu Sarjatuni. Jadi ini hanya contoh bahwa mereka seperti Mbak Yulia bilang nggak berhenti menjadi korban. Mereka penyintas. Dalam kondisi damai, kalau saya kaitkan dengan angka kekerasan yang terjadi di Aceh sekarang itu memang terhadap perempuan meningkat. Saya ambil data dari P2TP2 tahun 2014 yang melapor ya, yang melapor saja ada 886. 2015 999, 2016 942. Ini baru yang melapor. Tahun ini kita belum punya data menunjukkan bahwa apa yang tadi disampaikan Mbak Yuni, post konflik, kalau proses pemulihan psikologis belum selesai, maka ada dampak-dampak bagi perempuan. Pertanyaannya apakah mereka diam? Tidak. Saya punya cerita lain soal perempuan waktu damai. Seorang pimpinan Dayak perempuan di Melabuh diusir dari dayahnya. Kenapa? Karena dia menjadikan tempat dayahnya sebagai tempat tinggal anak yang dijual oleh bapaknya lalu diperkosa oleh supir truk. Dia dituduh oleh masyarakat membiarkan seks bebas, sehingga dia diusir dari dayah yang dibangun dari nol. Tapi dia nggak berhenti. Sekarang dia sudah memimpin dayah dengan jumlah murid yang jauh lebih besar di tempat lain, masih di Melabuh juga. Banyak masyarakat Indonesia. Jadi artinya apa yang bisa bagi? Ketika kita ingin melakukan sesuatu, ada banyak tantangan yang hadapi, tapi jangan pernah berhenti. Tapi kita melakukannya gandengan tangan, maka akan ada jalan-jalan yang berliku barangkali, tapi kita akan ketemu tujuannya. Dan ini sudah dibuktikan oleh banyak perempuan Aceh
dan juga teman-teman di Papua, di Timur Leste, bahkan Argentina dulu ya. Kasusnya itu satu apa? Ibu-ibu yang anaknya hilang, yang melakukan demo setiap minggu, berdiri depan istana presiden untuk bertanya di mana anak kami. Itu kekuatan perempuan, dan itu yang kita miliki semua. Ya, saya kira memang cerita perempuan ini kekuatannya itu tak